Umsida FM 875 balik lagi sahabat Umsida dan juga teman-teman. Oke, tadi aku lihat ada beberapa requestan ya dari teman-teman. Nanti bakalan aku puterin. Nah, sekarang kita bakal masuk di segmen Umsida Talk Show. Nah, di sini udah hadir ya teman-teman kita dari Umsida juga sih, salah satunya dari mahasiswa Umsida juga. Dan di sini kita akan tanya-tanya nih tentang usaha yang lagi dia gelutin. Nah, mau tahu gimana keterusannya nih? Langsung aja nih kita menuju ke teman-teman kita di depan ini. Oke, apa kabar nih Mas Rian dan juga Mas Aris? Alhamdulillah, aman, masih kendala musim corona. Iya benar-benar karena ya masih itu ya masih pandemi ya sama sekarang ya belum selesai. Ya nggak apa-apa sih. Semoga cepat selesai biar usaha global dan stabil. Ya benar. Oke, aku mau tanya awal nih, kesibukan di usaha ini apa aja nih? Maksudnya yang udah dilakuin Mas Rian sama Mas Aris nih. Wah. Kira-kira nih. Apa aja ya Mas Aris? Kalau yang lagi digelutin sekarang kan yang pasti jualan offline, jualan online, ada yang melalui website, ada yang melalui e-commerce gitu sih. Sampai beberapa ada event. Oke, itu tadi berarti udah jalan cukup lama ya kayaknya usaha ini ya. Ya dibilang lama ya lumayan, dibilang baru juga masih baru. Oke, aku mau tanya nih, filosofisnya Mas Rian sama Mas Aris ini ngambil brand Shipmore ini gimana ceritanya nih? Kan pengen tahu nih kira-kira teman-teman dan juga sahabat Musida pengen tahu nih gimana. Dari namanya sendiri mungkin ya. Ya. Kalau namanya sendiri kenapa Shipmore? Jadi dulu pada awalnya kita punya nama Sunmore. Oke. Karena kita pertama kali diskusi itu Sunday morning kan? Tapi ternyata waktu kita bikin itu di Instagram ternyata udah ada brand yang pakai nama Sunmore. Nah kalau udah jadi, desain udah jadi, akhirnya kita harus merubah nama dengan secepat mungkin gitu. Jadi mau kita cari, akhirnya ketemulah Shipmore yang mana kita produksi nggak ada nama kayak gitu di brand lain. Oh gitu. Itu aja sih, nggak terlalu makna yang gimana. Oh, berarti awalnya bukan Shipmore namanya ya? Bukan. Oke. Karena aku juga lihat kemarin di Instagram itu followersnya Shipmore ini udah lumayan banyak ya, dan juga apa ya, proses penjualan testimoninya juga lumayan banyak, jadi bisa dikatakan sukses lah. Amin. Oke, lebih tepatnya nih Shipmore ini berdirinya tahun berapa nih? Awal tahun 2020 ya. Awal tahun Itu 2020. launching pertamanya sih. Januari. Britisnya kan pentingnya 2019. Oke. Nah, sampai ke sana. Oke. Terus untuk itu nih timnya dari Shipmore ini ada berapa orang dan job desk-nya apa aja kira-kira nih? Oke. Apa aja nih? Ada 3 ya dari support sendiri. Ada dari aku yang bertanggung jawab di bidang penjualan sama produksi. Kalau dari Rian ada public relation, pengembangan branding ada di Rian. Terus sama ketiga ada Reza ini bagian desainer sekaligus cari konten. semua konten di Instagram, YouTube dan lain-lain. Jadi cuman 3 orang ya? 3 Iya. orang tim utama dari Shipmore itu ya. Terus oke. Aku kemarin juga lihat di Instagramnya Shipmore itu ada modeling nggak sih? Pakai jasa apa ya? Kayak modeling buat brand ambassador-nya Shipmore. Ada nggak sih kira-kira? Brand ambassador sih masih kita rundingin, khusus brand ambassadornya masih kita rundingin. Cuman sebelum kemarin itu modelnya ya masih ya tahu sendiri kan, maksudnya kayak istilah papat alasnya itu gimana. Oke. Ya bener sih. Nah, Papat alas. masih kayak gitu. Makanya kalau kita langsung pakai brand ambassador sih kesannya kayak kita ke opo gitu modelnya. Karena kan berjalannya waktu pasti kita pakai BA itu brand ambassador. Oke. Khusus itu. Karena kan
gini, brand Chipmore ini juga aku juga baru tahu, dan juga ternyata di Instagramnya itu sudah followernya udah banyak, terus penjualannya juga lancar ya, lancar. Nah, jadi aku penasaran juga nih, penasarannya itu gimana sih, apa ada cerita-cerita di balik pembuatan itu, kayak cerita lucu atau cerita mangkel gitu kan, biasanya kan ada konflik tim atau konflik sama customer kan biasanya juga ada. Banyak evaluasi ya. Iya banyak sih, kita kan baru jalan bisa dibilang setahun 2 tahun gitu. Jadi pasti ada evaluasi, pasti masih ada yang perlu berubah, diperbaikin lagi. Nah, secara kan nyatuin 3 kepala ke satu topik itu ada yang rada sulit. Ya, bener-bener susah. Susah. Yang kayak nyatuin hubungan gitu loh. Iya. Hubungan lagi. Lanjut. Kalau terus ada cerita apa nih, kalau waktu berhadapan sama customer yang agak nyebelin gitu kan ada biasanya, itu gimana nih, cerita lucu atau bikin sebel atau emang jalan apa adanya kayak gitu? Wah, masalah kayak gini dia. Kan namanya konsumen kan ya, kan semuanya loyal juga. Iya. Ada kebanyakan yang paling sering itu tanya doang tapi kalau pakai beli. Iya banyak sih kayak gitu. Mas ini berapa mas harganya mas? Kepo tapi nggak berujung. Tanya doang nih. Kau tembusane. Cara jawabnya nggak bisa. Dompet udah dibuka ternyata nggak jadi masuk ya. Nomor rekening mau diketik tiba kasih transfer. Iya benar. Soalnya iya sih, kalau untuk sebuah brand jualan itu emang kita harus jatuh bangun sih ya, kalau menurutku ya, sabar dan lain-lain. Apalagi kalau kendala utama itu biasanya ada di penjualan ke customer biasanya. Ada misalkan kayak itu tadi, ada customer yang tanya-tanya tapi nggak beli. Terus biasanya kan ada yang nipu biasanya gitu. Pernah nggak sih ketipu sama customer kayak gitu? Alhamdulillah enggak sih kalau. Alhamdulillah. Dia iseng-iseng tanya-tanya kayak gitu. Bertanya. Oke. Terus apa lagi ya? Kenapa kok? Kenapa kok ingin bikin brand atau? Ya, itu sih. Soalnya kan sekarang juga banyak brand-brand clothingan juga ya di Indonesia ya. Karena sekarang juga lagi musim pandemi, jadi apa-apa pasti online shop. Nah, kenapa nih tujuan dari Mas Rian dan Mas Aris ini bikin brand Chipmore? Tujuannya sih pertama yang penting kita suka kayak kaos-kaosan sih Mas, suka sama kaos branding segala gitu-gitu. Akhirnya kok nyantol ya, maksudnya nyantol dalam topik tertentu kayak kaos-kaosan gitu, nyantol ya wes akhirnya jalan ini tadi. Asal masalah sih kepingin bikin usaha kayak kaos-kaosan apalah gitu. Pengen nyambung urip. Akhirnya semua Di sisi lain Mas Aris pun ini juga ya, dia berpengalaman di kayak kaos-kaosan dan lain-lain. Sekarang dia dulu kan kerja apa? SPG-nya SPB ya, Geekfest gitu. Mau nggak mau sedikit kenal relasi-relasi yang banyak sharing dan lain-lain. Akhirnya diterapin lah sama Mas Aris gitu. Oke. Terus untuk kerjasamanya Chipmore ini udah sama siapa aja nih? Misalkan kayak di distro gitu kan ya. Nah itu udah berapa distro yang kerjasama sama brand Chipmore ini kira-kira? Jadi kalau sampai sekarang di Sidoarjo sendiri ada 2, tapi yang satu lagi flop. Ada di Brother Streetwear di Jalan Pahlawan. Oh iya, saya tahu. Kasih tahu lah. Itu distronya 3 Second, reseller resmi 3 Second, jadi belanja Chipmore situ alhamdulillah. Makasih Mas Rizky. Terus Ya, yang itu. terakhir kita di Bandung sih ada store. Oh, di Bandung. Makanya kita juga ada sama vendor di Bandung. Oh gitu. Iya. Kalau boleh tahu gimana nih ceritanya bisa sampai collab sama vendor di Bandung? Aris ya. Yang kan aku kemarin lihat
Instagramnya juga ada postingan Mas Aris lagi di Bandung, di sini keliling gitu. Gimana nih cerita uniknya bisa sampai kerjasama sama vendor di Bandung? Iya, jadi dulu waktu kerja di Geekfest sempat kenalan sama orang-orang Bandung, terus belajar gimana nih caranya bikin. Terus karena ya tekad ya, kita memberanikan diri supaya nggak di Sidoarjo aja, nggak di lingkungan sini aja, gimana caranya kita cari bahan yang kualitasnya baik. Akhirnya kita beranikan diri, saya ke Bandung. Kita riset di sana gimana sih bahan-bahan kualitas standarnya, bahan distribusinya gimana. Jadi sebenarnya brand yang ngajak saya kolaborasi ini bos saya waktu di event dulu. Oh gitu. Jadi bos sekarang jadi rekanan. Yang awalnya bos jadi rekan sekarang gitu. Iya. Ya kadang juga rada canggung ya ngomong sama bos. Bos, nggak apa, jangan bos. Panggil nama aja. Aduh, biasa panggil bos nih. Iya benar. Gini, soalnya kan emang kalau ngomongin tentang Bandung itu terus mulai dari brand kaos, terus band-band juga kan kebanyakan lahirnya dari Bandung. Jadi ya nggak kaget sih kalau misalkan Mas Aris bisa sampai kerjasama sama vendor di Bandung ya, karena kan juga ikut event tadi ya. Kenalannya dari Oke, terus untuk produk dari Shipmore ini berarti cuman apa nih? Ada apa aja nih produknya di Shipmore ini? sampai sekarang kita ada kaos, ada windbreaker, poster, ada custom case. Oke, gitu. Untuk produk yang lainnya sih nyusun. Jadi nggak selalu buru-buru semuanya. Step by step. Terus untuk harganya nih, kan mungkin teman-teman dan juga sahabat Komsida pengen tahu nih, siapa tahu ada yang tertarik kan beli. Nah, untuk harga per itemnya itu berapa kira-kira? Atau ada sistemnya sendiri yang Mas Aris sama Mas Rian bikin? Gimana nih? Jadi kalau soal harganya ada varian ya, ada yang mulai dari 120.000 sampai 175.000. Itu untuk yang kaos. Kalau yang windbreakernya di harga 300.000. Ya, Terjamin lah ya kalau buat terjangkau ya, terjangkau. Cara kayak gitu loh, kayak di konsepnya kita masalah harga itu pasti banyak yang berpikiran kok larang, kok mahal, padahal kaos ngilingin kaos lokal masa larang. Soalnya kita berprinsip gini, kalau dari kemarin-kemarin, kalau saya sendiri sama Mas Aris itu berprinsip gini, mending aku nggak barang lokal tapi asli dibanding di luar tapi KW. Ya, benar. Karena iya sih, aku juga kalau sekarang ya, sekarang juga milih barang itu lebih baik yang ori. Iya, itu. Meskipun lokal ya, lokal tapi ori kan lebih bagus. lebih menghargai karya anak bangsa. Iya benar, hargailah produk-produk Indonesia. SNI dong. Yoi. Cerahan. Supaya anak bangsa juga hidup ini. Iya benar. Biar nggak jadi kaum rebahan gitu. Masalah kualitas bisa dijamin lah, yang pasti yang paham kaos pasti bisa tahu ini bagus apa enggaknya dari Shipmore ini pasti tahu. Iya, karena biasanya kan ada kalau udah brand yang besar gitu kan. Terus biasanya kan ada KW-nya, banyak KW-nya gitu. Itu yang bikin resah sih kan, apalagi sekarang sulit banget ya bedain mana yang KW, mana yang asli, yang ori gitu. Susah banget sih. Jadi ya semoga Shipmore ini nggak ada KW-nya. Amin. Ya, bisnis fair aja lah. Iya. File. Terus untuk apa ya, omset nih, ngomongin omset di brand Shipmore ini kira-kira berapa nih per bulannya? Kira-kira di kisaran berapa deh? Kisaran berapa? Nggak usah pastinya. Kelihatan dong. Ngaco. Sultan. Ngalir aja sih mas. Kalau sementara ini omset pun kita nggak sampai masuk ke misalnya kayak apa, omset itu kan bati kan mas. Kayak ini tuh kan. Kita ngalir aja misalnya bati, kita masukin lagi nggak sampai kehitung. Jadi ada lebihnya kita buat produksi lagi gitu. Jadi muter gitu ya bang, muter terus. Jadi kita sebagian nggak ngitung omsetnya berapa gitu. Yang pasti alhamdulillah sementara ini pasti kita plus semua. Gitu. Terus dengan apa ya, omset yang
muter terus gitu, modal awal yang kalian pakai untuk buka brand Chipmore ini dari mana kira-kira nih? Dana awalnya nih, modal awal kalian buka Fix utang berdiri. sih. Fix utang sih, bikin diri. 3 juta tapi Under 5 lah. under 5 ya. Under 5. Under 5. Oke. Iya. Awal buka ya. Under 5. Under 5 kita merintis dari kecil dulu. Terus udah ada untung kita buat ngambil utang lagi. Ya gitu lah. Tapi alhamdulillah sekarang kalian udah mulai tutup. Bisa produksi dengan tenang. Ya. Lubang tutup lubang. Karena Iya. gimana ya? Bisnis kalau nggak mau stuck ya memang harus ambil resiko. Iya benar. Dan bisnis itu bukan orang yang nekat, melainkan berani ambil tantangan. Kalau dibilang nekat sih enggak, sebenarnya penuh perhitungan. Iya. Pasti apa ya, kayak mengantisipasi hal-hal yang buruk gitu. Jadi misalkan utang kita juga udah mikir, ntar kita nyawa bayarnya gimana, sekali kita harus sisihin uang buat bayar utang. Benar. Kepercayaan juga gimana sih sekarang? Paling penting lah ya dalam bisnis. Iya. Kurang lebih kayak gitu lah. Oke, nanti bakalan kita lanjut lagi kan ya, karena mungkin sahabat Musida juga masih penasaran nih di balik Buka semua lah. brand clothing Chipmore ini apa aja sih ceritanya, terus gimananya pasti masih penasaran ya gitu ya. Yes. Oke. Musida FM 875 balik lagi sahabat Musida dan juga teman-teman. Oke, masih bersama kedua teman kita nih dari Mas Rian dan juga Mas Aris dan juga brand Chipmore milik mereka. Oke, aku mau tanya nih, Apa nih? itu apa ya? Apaan dulu? Apa aja lah. Tadi masalah tim ya. Tadi kan kata Mas Aris kan ada 3. 3 orang. Lah, terus yang satunya tadi namanya siapa? Mas Reza. Mas Reza. Kenapa kok nggak bisa gabung di sini? Ada apa nih? Berhalangan karena ada urusan sendiri atau gimana? Dia super sibuk di antara kita. Jadi Kerja. dia sambil kerja nyambi kerja di sekolah juga. Sampingannya lah. Sampingan. Gak tau yang sampingan yang mana, yang situ apa yang sini sampingan. Iya masih dipertanyakan berarti ya. Kerjaannya kita bidangnya sih, dia nyaman tapi harus itu Mas Reza. Semua desain ya. Ya, dia desainernya. Sini kerjanya kita kalau konsep itu kita yang punya ide, ntar didiskusiin, diremukin baru dia ya gambar. Jadi yang bagian eksekusi buat desain semuanya itu Mas Reza. Reza Octavi ya. Beda. Yang mana sih Reza sih? Reza Cross. Zebra Cross ding. Iya, kepala itu. Oke, ngomongin tentang Chipmore nih, langkah selanjutnya buat kalian di brand Chipmore ini apa nih? Bikin store. Bikin store sendiri. Selain itu, coba cerita yang apa ya? Seru gitu Cerita buat terdekat apa? biar kedepannya itu Chipmore kayak gimana sih pinginnya gitu. Oh. Selain bikin store apalagi nih? Pengen bikin produk yang nyeleneh sih. Produk jalannya itu gimana maksudnya nih? Wah, Apa ya? Yang belum ada dikeluarin brand umumnya lah. Coba rambut. pensil. Pensil merek Chipmore kan. Terus branding aja lu. pensil merek. Chipmore. Siapa tahu kita dapat collab pensil. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Nanti Aja. bisa aja mungkin pensil 2B X Chipmore kan bisa. Tahu kan nama Chipmore bukan cenderung ke kaos atau Betul, barang. atau apa aja yang bisa dipakai lah. Entah di produser musiknya atau Semen, apa. Ya, benar. Mandal palung kalau bisa gitu. Kemana aja lah. Semen Pokoknya dong. jadi duit. Semen Indonesia ada udah semen Indonesia. Semen Chipmore. Jadi langkah selanjutnya tuh bikin store ya, bikin Iya, shop sendiri, kantor. kantor sendiri, biar itu ya bisa punya base camp istilahnya buat Iya. Biar lebih fokus Ah, kerjaannya. iya. Karena kan kita warehouse-nya juga belum ada, jadi masih di rumah. Work hard, play hard. Warehouse masih. Oh, salah ya. Iya, Kan iya. lagunya siapa? Nah, Yogi Kumaladi. Bukan. itu merek sepatu. Oh, merek sepatu ya. Sponsor. Iya, iya. jangan sebut terus. Oh iya sih, Chipmore.
Eh, kira-kira ada kepinginan nggak sih mungkin collab sama band apa gitu buat brand Chipmore gitu, ada nggak kira-kira? Band. Iya. Wah, pengen banget sih. Pengen. Kita juga bikin musisi lokal gitu. Cuman belum lah, makanya mungkin beberapa waktu mendatang lah ya. Dekat-dekat ini kita matengin konsepnya dulu supaya ntar kalau kita mau kerja sama orang itu nggak malu-maluin. Oh gitu. Kalau main brand atau branding kayak gini nggak butuh waktu 1 bulan 2 bulan, 2 tahun 3 tahun pun masih belum tentu cukup. Bener. Yang penting enjoy, Aman. let it flow, ngalir Yo. seperti alir, jalan seperti jalan, ya iya sih. Dan tertarget sih. Dan target, yang penting target sih. Target yang pengen dicapai untuk sekarang. Yang penting kerjanya kan dinikmatin tapi tetap ada target yang harus dicapai. Yoi Mas Haris. Bener sekali, bener. Setuju. Mantap sih. Oke, terakhir nih Terakhir pertanyaan dari aku. Apa? Kesan pesan dan juga apa ya, kata-kata motivasi sih apa ya, Aman. kata Hormat. ya apa ya, omongan motivasi untuk teman-teman yang mungkin pengen juga buka usaha mungkin brand clothing kayak gini. Kira-kira dari Mas Rian sama Mas Aris apa nih Kalau kesan pesannya? kalau dari aku sih ngerasa banget kayak misalnya dari dulu kan emang kepingin kayak main brand-brand kaos-kaos. Aku di sini termasuk pendatang Mas. Yang pertama itu justru Mas Aris sama Mas Reza. Oh gitu. Terus kan dari dulu kan kepingin kayak namanya bikin kaos-kaos apa ya begitu. Cuman nggak tahu relasi harus sharingnya ini ke siapa dan ya udah saya kira nanti lulus terus ketemu sama Mas Aris ini teman SMA kebetulan, terus ketemu kebetulan dia mau pelajaran Chipmore ini, akhirnya saya sharing ya udah akhirnya ya nyangkut semua itu. Jadi kayak amanah buat temen-temennya kalau pingin misalnya hobi di branding-brandingnya gini ya kalian harus tahu apa yang mau kalian berbuat. Contohnya kayak misalnya aku pun ya sempat pasrah, maksudnya aku pingin dengan kaos-kaosan tapi nggak ada relasi buat ngembangin sing tak kepingin itu nggak ada. Untungnya ada Mas Aris. Nah misalnya kalian kalau kepingin ya nggak usah malu-malu tanya-tanya ke contohnya kayak kita ke brand-brand Sidoarjo. Aslinya kayak brand lokal Sidoarjo ini cukup banyak Mas. Cukup banyak. Tapi mati semua mereka kayak nggak ada namanya gitu loh. Soalnya apa? Soalnya mereka nggak ada kayak catering atau apa kan seharusnya kayak di mana nih? Malang, Bandung banyak event-event pengenalan. Jadi Sidoarjo kelihatan sih belum ada buat hal itu sih. Jadi kalau kayak gitu kan nggak ada saling sharing, nggak ada cat atau kumpul-kumpul gitu. Kalau di kota-kota lain itu pasti ada sharing antara brand ini gitu ada. Cuma Sidoarjo belum lah, maunya rencananya entah kapan kita bikin event kayak gitu insya Allah. Amin. Insya Allah. Semoga cepat terlaksana ya. Amin. Kalau dari Mas Aris sendiri gimana nih kesan pesannya nih? Oke, kalau buat teman-teman yang mau bikin usaha juga, setelah konsep, setelah matangin planning, yang terpenting adalah actionnya ya. Karena bisnis tuh nggak ada rahasianya gitu, jalanin aja, berani, perhitungan. Jadi bisnis itu nggak tentang gimana sih yang sukses, nggak ada cara suksesnya. Udah jalanin aja, ketika kita bisa nikmatin yang kita lakuin ya, itu udah cukup sukses buat kalian sendiri gitu. Yang penting kita terus belajar gitu ya, terus belajar. Nggak ada kuncinya, ya udah jalanin aja dulu gitu. Oke. Resiko pasti ada, cuman Ya, ya benar. nanti kita ada evaluasi. Kenapa kok resiko ini datang ke kita? Nanti kita akhirnya mikir seharusnya nggak terjadi resiko ini gimana enaknya. Ya, berarti belajar dari Kesalahan. kesalahan Ya. Intinya belajar dari yang akhirnya bisa bikin kita termotivasi untuk terus berkarya gitu ya di dunia usaha. gitu sih. Berat. Terus kayak gitu, terus khususnya di situ lagi sih Mas. Mungkin kayak aku sendiri kan dari ilmu komunikasi Muhammadiyah kan Mas Asik promo dong. Ending. Nah kayak teman-teman kalau misalnya mau tanya-tanya masalah branding atau brand gimana produksinya dan lain-lain bisa tanya ke kita apa-apa. Oke, benar. Gak tahu dibilang apa ya. Nanti kita sharing bareng lah, lebih baik banyak temen kayak ngobrol sesuai topik itu kayak kota-kota lain. Ya benar. Fungsi lah. Oh iya ini ada
kaos merchandise apa ya namanya ya gini nih sebut apa ya merchandise gini ya hadiah lah Oh. iya Merchandise nih Iya, khusus kaos dari Sipmor Sipmor. Wih, thank you. itu banget salah satu produk kita Boleh dibongkar lah ya. iya boleh bongkar lah ya Iya. itulah apa Nah ini nih salah satu produk dari Sipmor ya teman-teman ya, dan juga sahabat Musida. Buat kalian yang pengen beli dan penasaran apa sih apa aja yang ada di Sipmor ini, kalian langsung aja cek Instagramnya di mana mas? Instagramnya namanya Sipmor. Sipmor ya, @Sipmor. Nah di situ semuanya ada produknya dan semuanya ada di situ, termasuk testimoni juga ada, terus apalagi promosi semuanya di Iya. situ. Nah ini salah satu produknya, Sipmor. kalau itu kualitas Amin. Oke, thank you buat Mas Rian dan juga Mas Aris Iya, sudah iya. nyempetin waktunya di sini buat ngobrol-ngobrol sama sahabat Musida dan juga teman-teman semua. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat ya. Amin. Oke. Bagi teman-teman dan juga sahabat Musida, tetap stay tune di Musida FM 875 karena abis ini bakalan balik lagi tentunya di Musida FM. So, check this out.